Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Para pemirsa yang budiman, hari ini kita memasuki puasa Ramadan yang ke-26. Insyaallah kami akan mengulas kembali mengenai zakat, yakni zakat fitrah maupun zakat mal. Kali ini kami akan menyampaikan khusus untuk zakat mal, bahwa sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang hingga ada kelebihan hartanya telah mencapai nisab zakat dan haul zakat yang telah dimiliki selama 1 tahun. Maka wajib baginya untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti zakat uang, emas, perak, dan logam mulia. Ada juga zakat pertanian dan zakat peternakan. Untuk zakat profesi berupa uang, misalnya gaji, honorarium, kemudian upah, jasa, dan lain-lainnya, maka cara pembagiannya kita mengacu kepada Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, yakni standar untuk dikeluarkan zakat yaitu sebesar 85 gram emas. Kita kalikan dengan harga emas sekarang, namun mungkin kita tidak terlalu tahu persis berapa harga emas sekarang. Namun kita anggaplah umpamanya harga emas sekarang 1.600.000 rupiah. Jadi 1.600.000 rupiah itu kita kalikan 85 gram emas, dapatlah hasilnya yakni 136 juta rupiah. Maka kita ambil penghasilan kita selama 1 tahun itu berjumlah 136 juta, diambil 2,5%, dapatlah hasilnya 3.400.000 rupiah. Itulah yang kita keluarkan zakatnya selama 1 tahun yang telah memenuhi sampai nisab zakat. Itu kalau kita bayarkan selama 1 tahun. Namun kalau atau andaikan ada yang ingin mengeluarkan zakat per bulan, maka tinggal kita kalikan saja. Bahwa ambil dari penghasilan kita 136 juta tadi per 12 bulan, maka sekitar penghasilan per bulannya 11.333.000. Bisa kita bulatkan 11.334.000 rupiah. Itu penghasilan kita yang telah memenuhi standar diwajibkan atau sampai nisab zakat. Maka kita ambil per 2,5%-nya sehingga dapat hasilnya 283.000 rupiah. Ya. Itu yang kita keluarkan zakatnya kalau misalnya kita bayarkan per bulan. Karena mungkin kita kalau sesuai dengan nisab zakat dan haul selama dimiliki setahun, mungkin karena kebesaran kaget, maka bisa kita cicil untuk zakat profesi ini dibayar per bulan. Jadi kalau ada orang yang standar gajinya per bulan mencapai 11.333.000 rupiah, atau kita bulatkan 11.334 juta rupiah per bulan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Para pemirsa yang budiman, itulah cara pembagian kita untuk menentukan apakah kita sudah diwajibkan dikeluarkan zakat malnya atau tidak. Kalau itu zakat berupa zakat profesi. Para pemirsa yang budiman, kemudian selanjutnya kemana kita menyalurkan zakat itu? Atau siapa yang berhak menerima zakat itu? Di Al-Quran dijelaskan di surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab
wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan ada terdiri 8 asnaf yang menerima zakat. Sesungguhnya zakat itu atau sedekah itu untuk orang fakir, untuk orang miskin, kemudian untuk amilin, kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kemudian hamba sahaya atau budak, kemudian orang yang berhutang, yang untuk dilunasi hutangnya, kemudian yang berjihad di jalan Allah, dan yang terakhir yakni orang yang dalam perjalanan, Ibnu Sabil. Nah, inilah 8 asnaf penerima zakat atau yang berhak menerima zakat, khusus untuk zakat mal atau zakat harta ini. Yang pertama yakni orang fakir. Fakir ini orang yang sama sekali mungkin penghasilan tidak ada. Jadi pekerjaan tidak ada dan tergolong miskin. Orang yang tidak berkecukupan. Lalu kemudian yang kedua, orang miskin adalah orang yang kehidupannya berkekurangan, miskin. Lalu kemudian yang ketiga yaitu amilin. Nah, ini perlu kami jelaskan. Amilin ini apa beda antara amilin dengan panitia zakat? Bab yang dinamakan zakat, yang pengelola zakat itu kan ada yang nama amilin. Ada yang namanya panitia zakat. Kemudian ada yang namanya muzaki dan ada yang namanya mustahik zakat. Nah, 4 komponen ini, kalau muzaki itu jelas orang yang pemberi zakat. Sedangkan mustahik zakat adalah orang penerima zakat. Nah, ini yang perlu kami jelaskan mengenai tentang siapa amilin, siapa itu panitia zakat. Amilin adalah yang pengelola zakat, yang kesehariannya adalah mengelola zakat, baik mengenai pengambilan zakat maupun pendistribusian zakat. Siapa mereka? Mereka yang dikhususkan untuk mengelola zakat yang di-SK-kan oleh pemerintah. Misalnya Basnas. SK-nya telah di-SK-kan oleh Presiden. Kemudian ada lembaga zakat yang lain, mungkin rumah zakat, Baitul Mal, ada OPZ zakat. Nah, seperti itu, maka itu juga termasuk amilin zakat karena dia di-SK-kan oleh Kementerian Agama. Lalu kalau panitia zakat itu tidak termasuk amilin karena waktunya sebentar, paling sekitar 15 hari atau 10 hari. Seperti pengelolaan zakat fitrah. Itu panitia zakat. Yang pengelolaan sebentar, maka tidak boleh dia mengambil jatah untuk pembagian 8 asnaf tadi sebagai amilin zakat. Tidak. Maka untuk jasa mereka mungkin bisa diambilkan dari uang yang ada di dalam kepengurusan masjid misalnya. Para pemirsa yang budiman, siapa panitia zakat itu? Panitia zakat itu adalah wakil daripada muzaki, pemberi zakat. Nah, oleh karena itu tidak bisa disampuradukan, dia tidak boleh menerima yang namanya 8 asnaf yaitu sebagai amilin. Dia hanya sekedar panitia zakat. Ini perlu diketahui oleh kita semua. Para pemirsa yang beriman, kemudian selanjutnya 8 asnaf itu yaitu mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam, maka pantas untuk diberikan zakatnya. Lalu kemudian hamba sahaya atau budak. Kemudian orang yang berhutang, yang untuk melunasi hutangnya juga perlu diberikan zakat. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir orang yang dalam perjalanan, Ibnu Sabil. Nah, itulah 8 asnaf penerima atau yang berhak untuk mendapatkan zakat, yakni khusus untuk zakat mal atau zakat harta. Para pemirsa yang budiman, mungkin ini yang kali ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.